Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmawati Stiani, dosen tetap program studi S1 Agribisnis Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Duta Bangsa Surakarta. Dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di dalam pengajaran, saya mengampu mata kuliah Manajemen Agribisnis yang ditujukan untuk mahasiswa program studi S1 Agribisnis semester 2 yang memiliki bobot 3 SKS. Mata kuliah Manajemen Agribisnis memiliki 16 kali pertemuan dalam setiap semesternya yang terdiri dari 14 kali pertemuan tatap muka, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Mata kuliah ini mempelajari tentang ruang lingkup dan konsep pembangunan agribisnis, manajemen badan usaha agribisnis, konsep dasar teori ekonomi dalam agribisnis, konsep dasar pembiayaan agribisnis, konsep pengambilan keputusan dalam agribisnis, dan konsep pemasaran dalam agribisnis. Adapun CPL dalam mata kuliah manajemen agribisnis adalah CPL 4, CPL 8, dan CPL 10 yang tertuang di dalam RPS yang telah divalidasi oleh Ketua Program Studi S1 Agribisnis. Kemampuan akhir yang dicapai dan diharapkan dari kegiatan perkuliahan mata kuliah manajemen agribisnis adalah CPMK 1 mampu mengelola sumber daya alam, modal finansial, modal fisik manusia dan sosial dalam mewujudkan agribisnis yang produktif, optimal, dan efisien. CPMK 2 mampu mengaktualisasi potensi diri untuk mewujudkan karakter wirausaha agribisnis yang mampu mengembangkan produk lokal yang bersaing pada tingkat global. CPMK 3 mampu mengkomunikasikan berbagai hasil penelitian, pengabdian akademik, dan informasi teknologi pada semua pemangku kepentingan, mengikuti etika keilmuan di bidang agribisnis. Dan CPMK 4 mampu melakukan analisis potensi komoditas pertanian untuk mengembangkan agribisnis. Untuk strategi atau metode pembelajaran yang saya terapkan diantaranya adalah kombinasi dari metode pembelajaran studi kasus atau case method dengan berbagai kasus manajemen agribisnis pada berbagai komoditas pertanian di Indonesia dan pembelajaran kelompok team-based project learning. Kemudian penyelesaian masalah manajemen agribisnis dikerjakan secara tim atau kelompok oleh mahasiswa. Materi pembelajaran didukung beberapa media pembelajaran seperti video, gambar, kuis interaktif, dan e-learning pada SSO Universitas Duta Bangsa Surakarta. Interaksi pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan juga refleksi bersama. Untuk komponen penilaian terdiri dari penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif terdiri dari kuis, tugas, hasil proyek individu maupun kelompok, dan penilaian sikap serta keterampilan sesuai RPS. Penilaian sumatif meliputi nilai UTS dan nilai UAS. Kemudian untuk rentang nilai di setiap komponen adalah 1 sampai 100. Untuk penilaian mutu apabila mahasiswa mendapatkan nilai 80 hingga 100, maka mahasiswa mendapatkan nilai A yang artinya sangat baik. 68 hingga 79,99 mahasiswa mendapatkan nilai B yang artinya baik. Untuk referensi pembelajaran dalam mata kuliah ini berupa buku referensi, jurnal bereputasi, dan jurnal atau artikel ilmiah yang merupakan integrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah saya lakukan dan saya jadikan studi kasus dalam materi pembelajaran. Di akhir perkuliahan akan ada refleksi pembelajaran yang berupa tugas dan kuis yang harus dikerjakan secara mandiri oleh mahasiswa. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama kegiatan perkuliahan yang saya ampu di pertemuan ke-15 pada mata kuliah manajemen agribisnis. Berikut videonya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan untuk mata kuliah manajemen agribisnis. Sebelum kita mulai perkuliahannya, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mudah-mudahan kuliahnya berjalan lancar dan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dipersilakan. Selesai. Apa kabar teman-teman? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Oke. Nah, pada kesempatan pagi hari ini sebelum kita melanjutkan perkuliahannya, silakan teman-teman bisa absen dulu ya. Bisa ke depan secara bergantian.
Oke, sudah semua ya? Ya. Oke. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan strategi pemasaran dalam agribisnis. Kemudian apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama yaitu mengenai rencana pemasaran strategis dan juga bauran pemasaran. Di minggu lalu kita sudah bersama-sama membahas mengenai pemasaran. Ada yang masih ingat definisi dari pemasaran itu apa? Saya. Ya, silakan Mbak Farah. Jadi pemasaran itu proses rangkaian kegiatan untuk mengetahui apa yang dibutuhkan konsumen lalu menjual produknya. Ya, oke. Jadi kita berusaha mengetahui apa itu kebutuhan konsumen, kemudian menyediakan produknya, kemudian memberikan informasi kepada konsumen terkait produk yang kita tawarkan tersebut. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai rencana pemasaran strategis, yang mana definisinya adalah proses sistematis untuk menganalisis peluang pasar, kemudian kita juga menetapkan target audiens dan menyusun bauran pemasaran. Apa sih tujuan dari rencana pemasaran strategis? Yaitu menciptakan nilai tambah bagi pelanggan dan mencapai keunggulan yang kompetitif di dalam pasar. Nah, untuk menerapkan rencana pemasaran strategis ini, kita bisa menggunakan berbagai strategi. Menurut Jazuli dan juga Hidayat tahun 2024, kita bisa menggunakan analisis SWOT dalam pemasaran agribisnis. Kemudian kita juga bisa menggunakan strategi segmenting, targeting, dan positioning atau biasa kita sebut dengan STP dalam pemasaran agribisnis. Selain itu kita juga bisa menggunakan pemasaran digital dalam pemasaran agribisnis. Dan juga kita bisa menggunakan strategi bauran pemasaran atau marketing mix di dalam pemasaran agribisnis. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu. Nah, analisis SWOT ini sudah banyak digunakan untuk menganalisis strategi yang tepat dalam menjalankan suatu usaha, tidak terkecuali pada usaha agribisnis. Nah, kalau kita mau menggunakan analisis SWOT ini, kita harus menganalisis faktor kekuatan dan juga faktor kelemahan yang merupakan faktor internal. Selain itu, kita juga harus menganalisis faktor eksternalnya yang berupa peluang dan ancaman. Setelah kita menemukan faktor internal maupun faktor eksternalnya, kita bisa menentukan strategi apa yang tepat diterapkan untuk usaha agribisnis kita. Apakah itu strategi SO atau strategi ST atau bisa juga strategi WO atau mungkin malah strategi WT seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada STP, segmenting, targeting, dan juga positioning dalam pemasaran agribisnis. Nah, segmenting ini artinya kita melakukan segmentasi pasar, mengacu pada proses membagi pasar yang heterogen menjadi kelompok pasar yang lebih homogen berdasarkan karakteristik, kebutuhan, atau perilaku tertentu. Setelah melakukan segmenting, kita lanjut ke proses targeting. Targeting itu artinya kita melibatkan penilaian terhadap daya tarik dan kesesuaian segmen dengan tujuan dan kemampuan perusahaan, serta alokasi sumber daya pemasaran secara efektif dan efisien. Langkah berikutnya yaitu positioning, yang artinya kita merancang penawaran dan citra perusahaan agar menempati posisi yang jelas dan diinginkan dalam benak target pasar dibandingkan dengan pesaing. Kemudian ada strategi berikutnya yaitu pemasaran digital dalam agribisnis. Nah, kali ini Bu Rama ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat video pemasaran digital dalam agribisnis yang ditayangkan dalam kanal YouTube. Silakan teman-teman bisa menyimak videonya.
Oke, berikut video mengenai pemasaran digital salah satu produk agroindustri yang ada di Indonesia gitu ya, dipasarkan melalui kanal YouTube. Berikutnya, Bu Rama punya contoh gambar. Oke, kalau teman-teman lihat di sini, produknya ini pasti kesukaan kita semua ya. Apalagi yang anak kos, biasanya nyetok di kosan. Siapa di sini yang ngekos? Oh iya, banyak ya yang ngekos. Punya stok nggak? Oh, punya, oke. Nah, ini juga produknya dipasarkan melalui pemasaran digital gitu. Kalau teman-teman lihat dari gambarnya, kira-kira dipasarkan melalui platform apa? Instagram ya, semuanya familiar ya. Jadi pemasaran digital dalam agribisnis, kita memanfaatkan teknologi digital untuk memasarkan produk komoditas agribisnis yang kita usahakan. Nah, selain platform itu tadi, ada beberapa platform lain yang bisa kita manfaatkan, teman-teman. Misalnya tadi Instagram, kemudian ada YouTube, ada juga kita bisa menggunakan WhatsApp, bisa juga menggunakan TikTok, bisa juga menggunakan e-commerce sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum? Belum ada yang ditanyakan. Oke, kita lanjut ke bauran pemasaran atau marketing mix, teman-teman. Nah, definisi dari marketing mix ini adalah kumpulan variabel-variabel yang dapat digunakan perusahaan untuk mempengaruhi tanggapan konsumen. Atau bisa juga kita definisikan sebagai suatu strategi pemasaran yang menggabungkan beberapa elemen di dalamnya secara terpadu demi mencapai sebuah tujuan marketing pasar yang telah ditargetkan. Nah, dalam marketing mix ini kita mengenal dengan bauran pemasaran 4P. Nah, teori atau model 4P ini dipopulerkan oleh Jerome McCarthy tahun 1968 yang mengemukakan 4 elemen dalam marketing mix, yaitu produk, kemudian ada place, ada promotion, dan juga ada price. Nah, kemarin teman-teman sudah melakukan kunjungan ke usaha agribisnis ya, sudah melakukan pengamatan, sudah mendapatkan contoh produknya juga. Silakan teman-teman lakukan analisis bauran pemasaran pada usaha agribisnis yang sudah teman-teman kunjungi. Silakan teman-teman berkumpul dengan kelompok praktikumnya, bisa membuka modul praktikum juga untuk mengetahui langkah-langkah dalam menganalisis. Silakan, Bu Rama beri waktu untuk berdiskusi. Sudah selesai? Sudah? Oke, kalau sudah selesai, bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kemudian salah satu kelompok bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti kelompok lain boleh memberikan tanggapan. Siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya, silakan volunteer aja. Ayo, Oh iya, silakan Mbak Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Putri, perwakilan dari kelompok 6. Izinkan saya mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai marketing mix 4P dari produk beras. Nah, beras sendiri merupakan komoditas pangan strategis di Indonesia yang memiliki tingkat konsumsi dan juga permintaan yang cukup stabil. Nah, meskipun demikian, persaingan di pasar juga ketat karena banyaknya produsen, merek, dan jenis beras yang ditawarkan. Oleh karena itu, diperlukan strategi pemasaran yang tepat melalui penerapan bauran pemasaran marketing mix 4P, yaitu analisis produk, price, place, dan juga promotion. Nah, yang pertama yaitu produk. Produk sendiri merupakan elemen utama dalam pemasaran karena menjadi alasan konsumen itu melakukan atau memutuskan untuk membeli produk tersebut. Nah, jadi produk sendiri kita akan menganalisis mengenai kualitas produk. Nah, kualitas produk itu nanti kita menganalisis beras itu warnanya bagaimana. Nah, kualitas yang bagus itu beras yang putih atau tidak kusam. Selanjutnya itu butirannya untuk atau saat kita
katakan itu sulit seperti itu. Nah, yang selanjutnya variasi produk. Beras memiliki beberapa variasi produk yang kami analisis sendiri, yaitu ada dua, yaitu produk beras yang premium dan juga medium. Diversifikasi produk ini tujuannya adalah untuk memperluas segmentasi pasar dan juga meningkatkan peluang penjualan. Selanjutnya, kemasan. Kemasan sendiri berfungsi untuk melindungi produk beras sekaligus sebagai media promosi. Adapun ukuran dari kemasan yaitu ada yang 1 kg, 2,5 kg, 5 kg, 10 sampai 50 kg. Nah, yang selanjutnya yaitu ada kriteria kemasan. Nah, kemasan itu harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain yaitu harus kedap udara, tahan terhadap kelembapan, mudah dibawa, memiliki desain yang menarik, dan dilengkapi dengan pegangan atau handle untuk kemasan yang besar seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah brand atau biasa disebut merek. Merek yang kuat itu bisa meningkatkan kepercayaan konsumen. Contohnya identitas pada merek itu ada logo, slogan, warna yang sesuai identitas atau khas dari kemasan itu sendiri, terus cerita dari daerah produksi. Selanjutnya adalah label. Informasi yang harus dicantumkan di dalam label sendiri ada nama produk, berat, terus nama dari produsen itu. Selanjutnya untuk marketing mix yang kedua adalah price atau harga. Nah, harga ini mencerminkan kualitas produk sekaligus untuk bersaing di pasar. Ada program harga yang telah kami analisis, yaitu beberapa harga dilakukan seperti kayak diskon, terus harga khusus untuk pelanggan tetap, selanjutnya yaitu promo untuk hari-hari tertentu. Selanjutnya yaitu flash atau distribusi. Distribusi sendiri memiliki tujuan untuk memastikan produk itu tersedia di tempat dan di waktu yang tepat. Saluran distribusi dapat dilakukan melalui yang pertama produsen langsung ke konsumen, yang kedua adalah produsen ke agen, lalu ke toko, terus baru ke konsumen. Nah, yang ketiga adalah produsen ke distributor, ke supermarket, lalu ke konsumen, dan yang keempat produsen, terus marketplace, selanjutnya baru ke konsumen. Terus titik penjualan produk bisa dipasarkan melalui pasar, toko, minimarket, supermarket, koperasi, bumdes, marketplace, dan media sosial. Nah, selanjutnya yaitu sistem logistik. Agar kualitas tetap terjaga itu perlu gudang yang bersih untuk penyimpanan barang tersebut, lalu pengendalian kelembapan, rotasi stok, dan pengiriman, juga pengemasan yang aman. Selanjutnya jangkauan pasar. Distribusi dibagi menjadi pasar lokal, pasar regional, dan pasar regional. Yang keempat adalah promotion atau promosi. Promosi ini tujuannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk serta mendorong pembelian. Dari promosi tersebut kita bisa melakukan yang pertama adalah periklanan. Periklanan itu menggunakan media seperti yang terjelaskan oleh Ibu Rahma tadi, yaitu platform marketplace, media sosial seperti Instagram dan TikTok. Nah, bisa juga dengan spanduk, brosur seperti itu. Lalu promosi penjualan itu bisa dengan diskon ataupun promosi gratis ongkir. Lalu personal selling, penjualan langsung atau dilakukan dengan saat mungkin kan kita kan bekerja beras, nah jadi dipasarkan pada saat pameran pertanian ataupun expo UMKM, terus bazar pangan seperti itu. Untuk membangun citra positif yaitu melalui public relation, bisa dengan kita melakukan edukasi beras kepada masyarakat ataupun melakukan kegiatan sosial seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu digital marketing. Selain pemasaran itu juga dapat dilakukan dengan membuat konten edukasi tentang jenis-jenis beras, menampilkan video proses budidaya hingga pengemasan dari beras itu. Terus selanjutnya mengunggah testimoni dari pelanggan dari beras yang kita akan jual seperti itu. Jadi kita mengoptimalkan marketplace dan juga mesin pencari untuk digital marketing ini, menggunakan iklan digital untuk menjangkau target konsumen. Mungkin sudah cukup dari
Ya, baik. Terima kasih Mbak Yuli dan teman-teman kelompok 6 kemarin sudah melakukan kunjungan dan pengamatan di usaha agribisnis yang berupa beras ya di daerah Delanggu gitu. Nah, dari penjelasan Mbak Yuli tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Iya, silakan Mas Javier. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Javier Yusuf Abdul Ramadan. Saya perwakilan dari kelompok 4, izin bertanya, bagaimana pengaruh desain dan ukuran kemasan terhadap minat beli konsumen? Terima kasih Mas Javier atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab, yaitu desain dan ukuran kemasan itu punya pengaruh yang signifikan terhadap minat beli konsumen. Karena apa? Karena untuk desain sendiri kan pertama ya yang dilihat oleh konsumen, dan juga ukuran itu juga bisa menjadi keputusan untuk konsumen sendiri untuk membeli ukuran yang mana seperti itu. Nah, jadi untuk penjelasan lebih lanjutnya yaitu untuk pengaruh desain sendiri, desain yang menarik itu dapat menarik konsumen di dalam rak penjualan itu. Terus kemasan yang rapi, memiliki kualitas yang baik, higienis, dan juga aman untuk dikonsumsi. Selanjutnya, desain kemasan sendiri itu kan memuat informasi pada produk yang kita jual seperti itu. Jadi konsumen bisa melihat apakah ini produk halal, kualitasnya bagaimana, terus komposisinya apa, seperti itu. Nah, untuk pengaruh dari kemasan sendiri adalah kemasan itu memberikan pilihan sesuai kebutuhan atau kemampuan konsumen. Nah, misalnya kayak pengen beli ukuran 5 kg, seperti itu kan bisa dilihat dari kemasannya ya, atau yang ukuran. Oke, sudah terjawab Mas Javier? Sudah. Oke, yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Atau sudah cukup jelas? Sudah jelas ya. Oke, terima kasih Mbak Yulis atas presentasinya. Silakan ditutup. Terima kasih teman-teman atas partisipasi dan juga perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Yuli yang sudah mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompoknya. Nah, teman-teman, ternyata selain ada bauran pemasaran, ada juga bauran pemasaran 7P gitu ya. Kalau tadi kita sudah membahas 4P, maka kita sekarang membahas 7P. Nah, di 7P ini kita menambahkan 3P yang lain. Apa saja? Yaitu ada people, itu orang yang terlibat dengan kegiatan ini. Kemudian ada proses yang terjadi dalam menghasilkan suatu produk. Kemudian ada juga physical evidence atau tampilan fisik dari produk yang kita tawarkan, seperti itu. Kemudian bedanya apa marketing mix 4P dengan marketing mix 7P ini? Nah, ketika kita punya usaha agribisnis yang produknya berorientasi hanya pada produk saja, maka kita bisa menggunakan analisis marketing mix 4P. Tapi ketika kita punya produk yang tidak hanya punya usaha yang tidak hanya berorientasi pada produk, maka kita bisa menggunakan analisis 7P. Jadi ada pengalaman pelanggan yang juga tertuang di dalam usaha yang kita lakukan gitu. Jadi kita bisa menentukan mana strategi yang paling tepat untuk kita gunakan. Misalnya Bu Rahma punya usaha restoran. Nah, yang lebih tepat Bu Rahma gunakan analisis 4P atau analisis 7P, teman-teman? Ada yang mau menjawab? Saya Bu. Jadi menurut pendapat saya ya Bu, jika Bu Rahma mempunyai restoran, maka Bu Rahma lebih bagus memilih 7P daripada 4P Bu. Oh iya, kenapa Mas Regika? Karena selain menjual makanan, restoran juga menjual jasa atau pengalaman kepada para konsumen. Ya, oke, terima kasih jawabannya Mas Regika. Jadi tepat sekali ya, ketika Bu Rahma punya restoran, maka yang lebih tepat Bu Rahma gunakan yaitu analisis 7P. Karena selain menjual produk berupa makanan, restoran itu juga sebenarnya menjual jasa ya. Jadi kita juga memberikan pelayanan kepada konsumen. Kalau misalnya di restorannya Bu Rahma itu setelah mesen ternyata penyajian makanannya lama, kira-kira teman-teman mau balik lagi nggak ke restorannya Bu Rahma? Nggak mau ya, udah kapok soalnya sudah keburu lapar gitu ya. Sehingga di sini juga harus memperhatikan pelayanannya, jadi ada jasanya juga. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Belum ada? Oke, kalau belum ada kita lanjut ke refleksi pembelajaran. Bu Rahma akan memberikan kuis, silakan teman-teman buka e-learningnya dan silakan dikerjakan. Bu Rahma beri waktu terlebih dahulu untuk mengerjakan. Sudah selesai semua? Sudah? Ada yang belum? Sudah? Oke, kita akan bahas bersama-sama ya teman-teman.
Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Tujuan utama penyusunan rencana strategis pemasaran dalam agribisnis. Teman-teman jawabnya apa? B. Ya, benar. Kita menentukan strategi pemasaran agar tujuan usaha dapat tercapai secara efektif. Kemudian soal yang kedua, analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi apa? B. Ya, benar sekali. Kita perlu mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman usaha. Kemudian pertanyaan yang ketiga, salah satu contoh faktor eksternal yang mempengaruhi pemasaran produk agribisnis adalah C. Ya, perubahan selera konsumen. Berikutnya soal yang keempat, segmentasi pasar bertujuan untuk B. Betul sekali, membagi pasar menjadi kelompok konsumen yang memiliki karakteristik serupa. Dan yang terakhir, bauran pemasaran atau marketing mix dikenal dengan konsep 4P. Ya, betul. Jawabannya yang B ya. Ada yang salah tadi? Benar semua? Oh ya, alhamdulillah. Oke, adakah hal-hal yang belum jelas sampai di sini teman-teman? Sudah jelas semua ya? Oke, nanti silakan dipelajari lagi di rumah. Kalau ada hal-hal yang belum jelas, boleh ditanyakan ke Bu Rahma lagi, boleh WA ke Bu Rahma juga ya teman-teman. Kemudian rencana tindak lanjut untuk pertemuan berikutnya, karena ini pertemuan ke-15, jadi teman-teman di pertemuan ke-16 nanti akan melaksanakan ujian akhir semester sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Silakan teman-teman mempersiapkan diri, silakan mempelajari kembali materi yang sudah Bu Rahma berikan baik dalam perkuliahan maupun dalam praktikum. Kemudian silakan teman-teman meninjau kembali tugas, latihan, dan juga evaluasi sebagai pemantapan pemahaman teman-teman. Selanjutnya teman-teman juga silakan mempersiapkan persyaratan yang diperlukan untuk ujian akhir semester, misalnya kartu ujian, seperti itu silakan dicetak terlebih dahulu. Teman-teman juga dimohon hadir tepat waktu, kemudian menaati tata tertib ujian, dan juga teman-teman dimohon mengerjakan ujian secara mandiri, jujur, dan bertanggung jawab. Gitu ya, mudah-mudahan nanti semuanya diberi kesehatan, bisa mengerjakan ujian dengan baik dan memperoleh hasil yang terbaik. Amin. Baik, terima kasih teman-teman. Sampai di sini Bu Rahma akhiri perkuliahannya. Terima kasih banyak atas kehadiran dan keaktifan teman-teman dalam perkuliahan. Bu Rahma mohon maaf apabila ada kekurangan. Bu Rahma akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.